Desiran angin malam di kawasan Kali Jambe terasa berbeda, lebih dingin dan menusuk tulang, membawa serta bau anyir samar yang sulit diidentifikasi. Jalan tol yang membentang membelah kawasan yang dulunya sunyi ini kini tampak lengang setelah matahari terbenam, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang berjajar monoton. Namun, di balik kesunyian ini, tersimpan sebuah rahasia kelam yang diyakini oleh sebagian masyarakat sekitar, bahwa pembangunan jalan tol ini telah mengusik kekuatan gaib, dan kini, ia menuntut tumbal. Beberapa bulan terakhir, serangkaian kecelakaan aneh dan mematikan terjadi di beberapa titik ruas tol ini, terutama di sekitar area yang dulunya merupakan perkebunan karet tua dan sebuah sungai kecil bernama Kali Jambe. Saksi mata yang selamat dari kecelakaan seringkali mengaku melihat sosok bayangan hitam melintas tiba-tiba, atau merasakan tarikan kuat yang membuat kendaraan mereka hilang kendali. Namun, polisi selalu menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan adalah kelalaian pengemudi atau kondisi kendaraan yang tidak prima. Meski demikian, cerita-cerita mistis terus berkembang di kalangan warga, menghubungkan kejadian-kejadian tragis ini dengan praktik pesugihan yang konon dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terkait proyek pembangunan jalan tol. Mereka percaya bahwa demi kelancaran proyek dan kekayaan yang melimpah, perjanjian dengan makhluk gaib telah dibuat, dan kini, perjanjian itu menuntut korban jiwa secara berkala. Malam ini, sekelompok anak muda yang penasaran dengan cerita-cerita tersebut memutuskan untuk melakukan investigasi amatir di sekitar ruas tol Kali Jambe. Mereka adalah Reno, seorang mahasiswa yang gemar mencari sensasi, Luna, kekasih Reno yang penakut namun selalu ingin tahu, Kevin, sahabat Reno yang rasional namun sedikit penakut, dan Maya, teman Luna yang memiliki indera keenam yang cukup kuat. Mereka tiba di sebuah rest area yang sepi di dekat area yang paling sering terjadi kecelakaan, berbekal kamera, senter, dan keberanian yang bercampur rasa was-was. Mereka berencana untuk menjelajahi area sekitar tol setelah tengah malam, saat suasana dipercaya paling mencekam. Setelah memastikan rest area benar-benar sepi, Reno dan teman-temannya mulai bergerak menuju area belakang rest area yang berbatasan langsung dengan jalan tol dan perkebunan karet yang gelap. Suara kendaraan yang melintas sesekali terdengar memecah keheningan, namun tidak menghilangkan kesan sunyi dan angker di tempat itu. Udara terasa semakin dingin saat mereka menjauh dari bangunan rest area yang remang-remang. Maya, yang sejak awal sudah merasa tidak enak hati, terus-menerus merapatkan jaketnya. Ia merasakan adanya energi aneh yang berputar-putar di sekitar mereka, energi yang terasa berat dan tidak menyenangkan. Luna beberapa kali berbisik kepada Reno, mengungkapkan ketakutannya, namun Reno selalu berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua itu hanya imajinasi belaka. Kevin, meskipun berusaha bersikap rasional, sesekali terlihat melirik ke sekeliling dengan waspada. Mereka berjalan menyusuri pagar pembatas jalan tol, mencari celah untuk bisa masuk ke area yang lebih dekat dengan lokasi kecelakaan yang sering diceritakan. Kegelapan di luar area rest area terasa sangat pekat, hanya diterangi oleh cahaya bulan sabit yang samar-samar dan sorot senter mereka. Suara-suara binatang malam terdengar dari kejauhan, menambah kesan liar dan menakutkan di tempat itu. Tiba-tiba, Maya berhenti mendadak, mencengkeram lengan Luna dengan erat. "Aku merasakan sesuatu yang buruk di sini," bisiknya dengan suara bergetar, matanya menatap nanar ke arah kegelapan di seberang pagar tol. "Kita sebaiknya kembali." Namun, Reno yang sudah terlanjur penasaran, menolak untuk mundur. Ia melihat ada sebuah jalan setapak kecil yang mengarah ke bawah jembatan tol, dan ia yakin lokasi kecelakaan yang mereka cari berada di sekitar sana. Dengan sedikit paksaan, ia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, mengabaikan firasat buruk Maya. Mereka tidak menyadari, langkah mereka ini membawa mereka semakin dekat dengan gerbang kengerian yang sesungguhnya. Setelah berhasil menemukan celah di pagar pembatas, Reno dan teman-temannya menuruni jalan setapak yang curam menuju area di bawah jembatan tol. Suasana di tempat ini terasa jauh lebih mencekam daripada di atas. Kegelapan terasa lebih pekat, dan keheningan nyaris sempurna, hanya sesekali terdengar suara tetesan air dari atas jembatan. Bau anyir yang tadi samar-samar kini tercium lebih kuat, membuat perut mereka terasa mual. Maya semakin gelisah, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata di sekitar mereka, sesuatu yang penuh amarah dan kesedihan. Tiba-tiba, Luna tersandung dan hampir terjatuh. Saat Kevin membantunya berdiri, ia tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di tanah. Dengan bantuan cahaya senter, mereka melihat bahwa itu adalah serpihan kaca mobil yang berserakan dan beberapa potongan logam yang bengkok, sisa-sisa dari kecelakaan tragis yang pernah terjadi di tempat ini. Aura kesedihan dan keputusasaan langsung terasa begitu kuat, seolah jejak-jejak penderitaan para korban masih tertinggal di sana. Reno semakin bersemangat, ia merasa mereka sudah berada di lokasi yang tepat. Ia mengeluarkan kameranya dan mulai merekam sekeliling, berharap bisa menangkap sesuatu yang aneh.
Mereka berjalan lebih dalam ke area di bawah jembatan, menyusuri jalur di antara pilar-pilar beton yang besar dan gelap. Semakin jauh mereka masuk, semakin kuat pula perasaan tidak nyaman yang mereka rasakan. Seolah ada ratusan pasang mata yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Tiba-tiba, Maya kembali mencengkeram lengan Luna, kali ini dengan lebih kuat. Kita harus pergi sekarang. Ada sesuatu yang mendekat, bisiknya panik, matanya membulat menatap kegelapan di ujung terowongan bawah jembatan. Mereka semua terdiam, mencoba mendengarkan apa yang Maya rasakan. Keheningan kembali menyelimuti, namun kali ini terasa berbeda, terasa penuh ancaman. Detik berikutnya, dari arah kegelapan di ujung terowongan, terdengar suara gesekan yang samar, seperti sesuatu yang diseret di atas aspal. Suara itu perlahan semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Reno, meskipun merasa takut, tetap berusaha merekam ke arah suara itu berasal. Luna dan Kevin tanpa pucat pasi, berpegangan erat satu sama lain. Maya terus-menerus merapal doa dalam hati. Suara gesekan itu semakin jelas, bercampur dengan suara rintihan pelan yang terdengar sangat menyayat hati. Tiba-tiba, di ujung terowongan, muncul sebuah sosok bayangan hitam yang bergerak tidak wajar, seolah melayang tanpa menginjak tanah. Bentuknya tidak jelas, namun auranya terasa sangat dingin dan penuh amarah. Ketakutan yang luar biasa mencengkeram mereka. Reno tanpa sadar menjatuhkan kameranya, sementara Luna menjerit tertahan. Kevin refleks menarik Luna dan Maya untuk mundur. Mereka bertiga berusaha berlari menjauhi sosok mengerikan itu, namun kaki mereka terasa berat seolah terpaku di tanah. Sosok bayangan itu terus mendekat perlahan, suara rintihannya semakin jelas dan menusuk telinga. Maya berteriak histeris, itu adalah arwah korban. Dia marah karena kita mengganggu tempat ini. Mereka tahu, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur lelap. Malam pertama mereka di Kali Jambe telah berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Mereka harus segera melarikan diri sebelum menjadi korban berikutnya dari pesugihan maut jalan tol ini. Dengan sekuat tenaga, Kevin berhasil menarik Luna dan Maya, dan mereka bertiga berlari sekencang-kencangnya menjauhi terowongan bawah jembatan tol. Reno, yang sempat terpaku karena ketakutan, akhirnya tersadar dan ikut berlari menyusul teman-temannya. Mereka berlari tanpa melihat ke belakang, hanya fokus untuk menjauhi sosok mengerikan yang mereka lihat. Suara rintihan itu masih terdengar samar-samar di belakang mereka, seolah terus mengejar. Mereka berhasil mencapai jalan setapak dan terus berlari menanjak menuju pagar pembatas jalan tol. Kaki mereka terasa sakit dan kehabisan tenaga, namun rasa takut yang luar biasa memompa adrenalin mereka. Akhirnya, mereka berhasil menemukan celah di pagar dan keluar kembali ke area belakang rest area yang tampak lebih terang dan aman. Mereka berhenti berlari, terengah-engah, dan saling bertukar pandang dengan wajah pucat pasi. Mereka semua tahu, apa yang mereka lihat tadi bukanlah imajinasi belaka. Ada sesuatu yang jahat dan berbahaya di sekitar jalan tol Kali Jambe. Malam ini telah membuktikan bahwa cerita tentang pesugihan maut dan tumbal jalan tol bukanlah sekadar mitos belaka. Mereka telah melihat sendiri kengeriannya, dan pengalaman ini akan menghantui mereka untuk waktu yang lama. Mereka sepakat untuk segera pergi dari tempat ini dan tidak pernah kembali lagi. Mimpi buruk di Kali Jambe baru saja dimulai. Setelah berhasil melarikan diri dari bawah jembatan tol, Reno dan teman-temannya kembali ke rest area dengan tubuh gemetar dan jantung berdebar kencang. Rest area yang tadinya tampak sepi kini terasa lebih menakutkan. Bayangan-bayangan di sekitar tampak seperti sosok-sosok yang mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka segera masuk kembali ke dalam mobil dan mengunci semua pintu. Suasana di dalam mobil terasa tegang dan mencekam. Luna dan Maya masih terlihat sangat ketakutan, sesekali terisak pelan. Kevin, meskipun berusaha terlihat tenang, tangannya tampak gemetar saat memegang kemudi. Reno, yang biasanya paling berani, kini hanya bisa terdiam, mencerna apa yang baru saja mereka alami. Gambar sosok bayangan hitam dan suara rintihan mengerikan masih terbayang jelas di benaknya. Ia menyesal telah mengabaikan firasat buruk Maya dan membawa teman-temannya ke tempat berbahaya ini. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan rest area dan kembali ke kota. Kevin menyalakan mesin mobil dan dengan hati-hati mulai melaju keluar dari area parkir. Namun, baru saja mereka bergerak beberapa meter, tiba-tiba mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Bunyi benturan keras membuat mereka semua tersentak kaget. Kevin langsung mengerem mendadak, membuat tubuh mereka terdorong ke depan. "Ada apa itu?" tanya Luna dengan suara bergetar. Kevin menggelengkan kepalanya, ia tidak melihat ada apapun di depan mereka.
Ia mencoba melihat ke kaca spion, namun yang terlihat hanyalah kegelapan malam. Ia mencoba menjalankan mobil kembali, namun mobil itu terasa berat dan tidak mau bergerak maju. Berkali-kali ia menginjak pedal gas, namun mesin hanya meraung tanpa menghasilkan pergerakan. Mereka semua mulai panik. Apakah mereka terjebak? Reno mencoba keluar dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Namun saat ia membuka pintu, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang menerpa wajahnya, membawa serta bau anyir yang semakin menyengat. Ia melihat sekeliling, namun tidak ada apapun yang menghalangi mobil mereka. Jalanan tampak kosong. Ia kembali masuk ke dalam mobil dengan perasaan bingung dan semakin tidak enak hati. "Aku tidak melihat apa-apa," katanya dengan suara heran. Maya tiba-tiba berteriak, menunjuk ke arah kaca depan. "Lihat! Di sana!" Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Maya. Di tengah kegelapan, samar-samar mereka melihat sebuah sosok bayangan hitam yang sama seperti yang mereka lihat di bawah jembatan, kini berdiri tepat di depan mobil mereka. Sosok itu tampak lebih jelas kali ini, meskipun wajahnya tetap tidak terlihat. Auranya terasa sangat dingin dan mengancam. Luna dan Maya kembali menjerit ketakutan. Kevin dengan panik kembali mencoba menjalankan mobil, namun tetap tidak berhasil. Mobil itu seolah terkunci di tempatnya. Mereka semua merasa terperangkap. Sosok bayangan itu perlahan mulai mendekat ke arah kaca depan mobil. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk meskipun kaca mobil tertutup rapat. Tiba-tiba, sosok itu mengulurkan tangannya yang hitam dan kurus ke arah kaca depan. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Mereka semua memejamkan mata erat-erat, menunggu kengerian selanjutnya terjadi. Keheningan mencekam menyelimuti mobil, hanya terdengar isakan pelan dari Luna dan Maya. Setelah beberapa saat, Reno perlahan membuka matanya. Sosok itu sudah tidak ada di depan mobil. Ia melihat sekeliling, namun yang terlihat hanyalah kegelapan. "Sudah pergi?" bisiknya dengan suara bergetar. Namun, ketakutan mereka belum hilang. Mereka masih merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Kevin kembali mencoba menyalakan mobil, dan kali ini, entah bagaimana caranya, mesin mobil berhasil meraung dan mobil mulai bergerak maju dengan perlahan. Mereka semua menarik napas lega, namun kewaspadaan mereka tetap tinggi. Mereka melaju keluar dari rest area dengan kecepatan tinggi, tidak berani melihat ke belakang. Selama perjalanan kembali ke kota, suasana di dalam mobil tetap tegang dan hening. Tidak ada yang berani berbicara, pikiran mereka masih dipenuhi dengan kengerian yang baru saja mereka alami. Mereka sesekali melirik ke kaca spion, khawatir sosok itu akan kembali mengejar mereka. Bau anyir samar masih tercium di dalam mobil, seolah mengingatkan mereka akan kehadiran entitas gaib yang mereka temui. Maya terus-menerus merapal doa, berharap mereka semua selamat sampai tujuan. Mereka semua sepakat untuk tidak pernah lagi membahas kejadian malam ini dan berusaha melupakannya. Namun, mereka tahu, malam pertama mereka di Kali Jambe telah meninggalkan trauma yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa rasa penasaran mereka akan membawa mereka pada pengalaman yang begitu menakutkan dan membuktikan bahwa cerita tentang pesugihan maut di jalan tol Kali Jambe bukanlah sekadar legenda urban belaka. Teror itu nyata, dan mereka hampir menjadi korbannya. Mereka bersyukur bisa lolos, namun bayangan kengerian itu akan terus menghantui mimpi-mimpi mereka. Mereka telah menyentuh dunia lain, dunia yang gelap dan penuh dengan dendam para tumbal jalan tol yang menuntut keadilan. Dan mereka tahu, mereka tidak akan pernah melupakan malam pertama mereka di Kali Jambe. Setibanya di kota, mereka langsung menuju rumah masing-masing tanpa banyak bicara. Mereka semua merasa lelah fisik dan mental. Malam itu, tidur mereka dipenuhi mimpi buruk tentang sosok bayangan hitam, suara rintihan, dan kecelakaan mengerikan di jalan tol. Pagi harinya, mereka berkumpul kembali, wajah mereka masih terlihat pucat dan lesu. Mereka saling bertukar cerita tentang mimpi buruk yang sama, semakin meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka alami semalam bukanlah sekadar halusinasi. Luna dan Maya bersikeras untuk tidak pernah lagi membahas atau kembali ke Kali Jambe. Mereka ingin melupakan semua kengerian itu dan menjalani hidup seperti biasa. Namun, Reno dan Kevin merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mereka merasa penasaran untuk mencari tahu lebih dalam tentang cerita pesugihan maut di jalan tol Kali Jambe dan mengapa arwah-arwah korban itu begitu marah. Mereka menduga, ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik pembangunan jalan tol ini. Meskipun Luna dan Maya menolak untuk ikut lagi, Reno dan Kevin bertekad untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka merasa bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran dan mungkin bisa membantu menenangkan arwah-arwah penasaran itu.
Mereka mulai mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk berita-berita kecelakaan di jalan tol Kalijambe, cerita-cerita mistis dari warga sekitar, dan mungkin mencari tahu tentang sejarah pembangunan jalan tol tersebut. Mereka tidak menyadari, langkah mereka ini akan membawa mereka semakin dalam ke dalam jaringan kegelapan dan bahaya yang mengintai di Kalijambe. Teror di rest area hanyalah permulaan dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan mereka hadapi. Obsesi untuk mengungkap kebenaran bisa jadi akan membawa mereka pada nasib yang sama tragisnya dengan para tumbal jalan tol yang mereka selidiki. Reno dan Kevin mulai mencari informasi tentang sejarah pembangunan jalan tol Kalijambe. Mereka menemukan beberapa artikel berita yang menyebutkan tentang kontroversi terkait pembebasan lahan, adanya protes dari warga sekitar yang merasa dirugikan, dan rumor tentang penggunaan cara-cara tidak biasa untuk memperlancar proyek. Mereka juga menemukan catatan tentang beberapa pekerja proyek yang mengalami kecelakaan aneh selama masa pembangunan. Semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan, semakin kuat pula keyakinan mereka bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik pembangunan jalan tol ini. Mereka mencoba menghubungi beberapa warga sekitar Kalijambe yang mungkin memiliki informasi lebih lanjut tentang cerita-cerita mistis atau kejadian aneh yang terjadi sebelum dan sesudah pembangunan jalan tol. Awalnya, banyak warga yang enggan berbicara karena takut. Namun dengan pendekatan yang hati-hati dan meyakinkan, mereka berhasil mendapatkan beberapa informasi yang cukup mengejutkan. Beberapa warga bercerita tentang adanya ritual-ritual aneh yang dilakukan di sekitar area pembangunan jalan tol sebelum proyek dimulai, melibatkan tokoh-tokoh misterius dan sesajen yang tidak lazim. Mereka juga mendengar cerita tentang ditemukannya beberapa makam kuno yang dipindahkan secara terburu-buru tanpa upacara yang layak. Hal ini diyakini sebagai salah satu penyebab kemarahan arwah-arwah leluhur dan para korban yang menjadi tumbal jalan tol. Reno dan Kevin menyadari bahwa misteri ini jauh lebih kompleks dan berbahaya dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka merasa bahwa mereka telah membuka sebuah kotak Pandora yang berisi kekuatan gelap yang tidak ingin diusik. Namun, rasa penasaran dan tekad mereka untuk mengungkap kebenaran sudah terlanjur membara, dan mereka tidak berniat untuk mundur. Mereka tahu, perjalanan mereka di Kalijambe baru saja dimulai, dan bahaya yang lebih besar mungkin sudah menanti di depan mereka. Dengan informasi awal yang mereka kumpulkan, Reno dan Kevin memutuskan untuk kembali ke Kalijambe, kali ini dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan terencana. Mereka tidak lagi mencari sensasi, melainkan berusaha mencari bukti konkret tentang adanya praktik pesugihan dan jejak-jejak para tumbal jalan tol. Mereka membawa beberapa peralatan seperti kamera dengan lensa inframerah, alat pendeteksi EMF, electromagnetic field, dan juga beberapa benda yang mereka yakini bisa memberikan perlindungan spiritual berdasarkan saran dari seorang ahli spiritual yang mereka konsultasikan. Mereka berangkat siang hari agar bisa melakukan observasi awal sebelum malam tiba. Setibanya di sekitar ruas tol Kalijambe, mereka mencoba mencari area yang paling sering dilaporkan terjadi kecelakaan aneh. Berdasarkan informasi dari warga, area di sekitar kilometer 67 adalah titik yang paling rawan. Mereka memarkir mobil mereka di tempat yang aman dan mulai berjalan kaki menyusuri tepi jalan tol, mengamati setiap sudut dan celah. Mereka melihat bekas-bekas kecelakaan yang masih tersisa di beberapa tempat, seperti serpihan kaca, potongan logam, dan bekas ban yang menghitam di aspal. Aura kesedihan dan keputusasaan masih terasa kuat di tempat-tempat ini, seolah memori tragis masih melekat di sana. Reno beberapa kali mencoba mengaktifkan alat pendeteksi EMF, berharap bisa menangkap anomali energi yang mungkin mengindikasikan keberadaan entitas gaib. Sesekali, alat itu menunjukkan adanya fluktuasi yang tidak jelas, terutama di area dekat lokasi kecelakaan. Mereka kemudian mencoba mencari area bekas perkebunan karet tua yang disebutkan oleh warga. Mereka menemukan jalan setapak kecil yang mengarah ke dalam area yang tampak lebih sepi dan gelap meskipun hari masih siang. Pepohonan karet yang tinggi dan rapat menciptakan suasana remang-remang dan sedikit mencekam. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan hati-hati, sesekali berhenti untuk mengamati sekeliling. Suara angin yang berhembus melalui dedaunan karet menciptakan desiran yang aneh, terkadang terdengar seperti bisikan-bisikan lirih. Tiba-tiba, Kevin menginjak sesuatu yang terasa lunak di bawah kakinya. Ia menunduk dan melihat bahwa itu adalah sebuah boneka kecil yang sudah lusuh dan kotor, tergeletak di antara akar pohon karet. Boneka itu tampak seperti boneka anak-anak yang sudah lama hilang. Mereka berdua merasa aneh dengan penemuan boneka itu di tempat yang sepi ini. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada makna tersembunyi di baliknya? Mereka mengambil boneka itu dan memperhatikannya dengan seksama. Boneka itu terasa dingin saat disentuh, dan ada aura kesedihan yang kuat yang terpancar darinya. Mereka menduga, boneka ini mungkin milik salah satu korban kecelakaan, atau mungkin sengaja diletakkan di sana untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan praktik pesugihan. Mereka memutuskan untuk menyimpan boneka itu sebagai salah satu bukti.
Saat mereka melanjutkan perjalanan menyusuri bekas perkebunan karet, Maya yang ikut bersama mereka kali ini, meskipun dengan perasaan was-was, tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah bawah sebuah pohon karet yang besar. Di sana, aku merasakan ada sesuatu yang terkubur, katanya dengan suara pelan. Reno dan Kevin saling bertukar pandang, merasa tertarik dengan perkataan Maya. Mereka mencoba mencari-cari di sekitar pohon tersebut dan menemukan gundukan tanah kecil yang tampak baru. Mereka menggunakan alat sederhana yang mereka bawa untuk menggali gundukan tanah itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat menggali, mereka menemukan sebuah bungkusan kain putih yang terikat dengan tali rafia. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Reno membuka bungkusan itu. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa foto yang sudah pudar, beberapa potong pakaian anak kecil yang lusuh, dan sebuah gelang kecil yang terbuat dari manik-manik. Aura kesedihan dan kehilangan langsung terasa begitu kuat saat mereka melihat benda-benda itu. Mereka menduga, ini adalah barang-barang milik salah satu korban kecelakaan, mungkin seorang anak kecil yang menjadi tumbal jalan tol. Penemuan ini semakin memperkuat keyakinan mereka tentang adanya praktik pesugihan maut di Kali Jambe. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan jejak-jejak tragis dari para korban yang tidak bersalah. Rasa marah dan iba bercampur aduk di hati mereka. Mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini dan memberikan keadilan bagi para tumbal jalan tol yang malang. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang dan berbahaya, namun mereka tidak akan mundur. Jejak-jejak tumbal ini akan menjadi motivasi mereka untuk terus mencari kebenaran, meskipun harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Setelah menemukan bungkusan berisi barang-barang anak kecil, suasana di antara Reno, Kevin, dan Maya semakin tegang dan sedih. Mereka merasa sangat terpukul dengan penemuan ini, yang semakin menguatkan dugaan mereka tentang adanya praktik pesugihan maut di jalan tol Kali Jambe yang merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Mereka memutuskan untuk mendokumentasikan semua temuan mereka dengan kamera dan mencatat setiap detail yang mereka lihat. Mereka juga mengambil sampel tanah dari sekitar gundukan kuburan kecil itu untuk dianalisis lebih lanjut jika memungkinkan. Mereka melanjutkan penelusuran di area sekitar bekas perkebunan karet, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk atau saksi yang bisa memberikan informasi tambahan. Hari menjelang sore, dan suasana di tempat itu semakin terasa gelap dan mencekam. Maya kembali merasakan energi negatif yang kuat di sekitar mereka, seolah kehadiran mereka tidak disukai oleh kekuatan gaib di tempat itu. Mereka memutuskan untuk mengakhiri penelusuran mereka untuk hari itu dan kembali lagi keesokan harinya dengan persiapan yang lebih matang. Mereka membawa semua temuan mereka, termasuk boneka lusuh dan bungkusan berisi barang-barang anak kecil, sebagai bukti awal dari investigasi mereka. Selama perjalanan kembali, mereka bertiga hanya diam. Pikiran mereka dipenuhi dengan gambaran tragis para korban dan rasa marah terhadap pelaku praktik pesugihan yang keji ini. Mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran dan membawa keadilan bagi arwah-arwah penasaran yang menjadi tumbal jalan tol Kali Jambe. Mereka tahu, bahaya mungkin mengintai di setiap langkah mereka, namun mereka tidak akan menyerah demi mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik jalan tol maut ini. Keesokan harinya, Reno dan Kevin kembali ke Kali Jambe, kali ini dengan membawa seorang teman mereka yang memiliki pengetahuan tentang dunia spiritual, seorang pria parubaya bernama Pak Surya. Maya juga ikut bersama mereka, meskipun masih merasa sedikit takut. Pak Surya mengatakan bahwa area di sekitar jalan tol Kali Jambe memang memiliki aura negatif yang sangat kuat, dan ia merasakan adanya banyak arwah penasaran yang terikat di tempat itu karena kematian yang tidak wajar dan mungkin juga karena adanya praktik ilmu hitam. Ia setuju untuk membantu mereka melakukan penyelidikan dengan memberikan panduan spiritual dan mencoba berkomunikasi dengan arwah-arwah tersebut. Mereka kembali mendatangi lokasi bekas perkebunan karet dan gundukan kuburan kecil yang mereka temukan sebelumnya. Pak Surya melakukan ritual sederhana di tempat itu, membakar kemenyan dan melafalkan beberapa doa. Suasana seketika terasa lebih tenang, meskipun hawa dingin masih terasa. Pak Surya mengatakan bahwa ia bisa merasakan kehadiran arwah seorang anak kecil yang sangat sedih dan ketakutan, yang menjadi salah satu korban tumbal jalan tol. Arwah anak itu ingin agar kebenaran tentang kematiannya terungkap dan para pelaku kejahatan dihukum. Informasi ini semakin memotivasi Reno dan Kevin untuk terus melakukan investigasi. Mereka berjanji kepada arwah anak kecil itu bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap kebenaran dan membawa keadilan bagi semua korban. Pak Surya juga memberikan beberapa saran tentang cara melindungi diri dari energi negatif dan kemungkinan bahaya yang mungkin mereka hadapi selama penyelidikan. Mereka bertiga, Reno, Kevin, dan Maya, merasa lebih tenang dan memiliki tekad yang lebih kuat dengan bantuan spiritual dari Pak Surya. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang dan berbahaya, namun mereka tidak akan mundur demi mengungkap kebenaran di balik pesugihan maut jalan tol Kali Jambe. Dengan bantuan Pak Surya, Reno, Kevin,
dan Maya mulai memperluas area penyelidikan mereka di sekitar jalan tol Kalijambe. Pak Surya mengatakan bahwa energi kuat dari praktik pesugihan mungkin masih tertinggal di beberapa titik tertentu di sepanjang ruas tol, terutama di area yang berdekatan dengan lokasi kecelakaan atau tempat yang dianggap keramat. Mereka mencoba mencari informasi dari para pekerja proyek jalan tol yang mungkin masih mengingat kejadian-kejadian aneh selama masa pembangunan. Awalnya, para pekerja ini juga enggan berbicara karena takut akan konsekuensi tertentu. Namun dengan pendekatan yang sabar dan meyakinkan, mereka berhasil mendapatkan beberapa cerita yang cukup menarik. Beberapa pekerja mengaku pernah melihat penampakan aneh di malam hari, seperti sosok bayangan yang melintas dengan cepat atau cahaya misterius yang melayang-layang di udara. Mereka juga bercerita tentang sering terjadinya kecelakaan kerja yang tidak masuk akal, bahkan beberapa di antaranya berujung pada kematian. Ada juga rumor yang beredar di kalangan pekerja tentang adanya permintaan dari pihak tertentu untuk tidak mempermasalahkan kejadian-kejadian aneh tersebut dan menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Informasi ini semakin memperkuat dugaan Reno dan Kevin tentang adanya praktik pesugihan yang melibatkan tumbal nyawa selama pembangunan jalan tol. Mereka merasa bahwa kejahatan ini telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak. Mereka juga mencoba mencari informasi dari para sopir truk atau pengendara lain yang sering melintasi jalan tol Kalijambe, terutama pada malam hari. Beberapa sopir mengaku pernah mengalami kejadian aneh saat melintasi ruas tol tersebut, seperti tiba-tiba merasa mengantuk yang tak tertahankan, melihat bayangan melintas di depan kendaraan, atau bahkan merasakan tarikan kuat pada kemudi yang membuat kendaraan mereka hampir hilang kendali. Mereka juga mendengar cerita tentang adanya sosok penunggu di beberapa titik ruas tol yang konon sering meminta korban. Cerita-cerita ini, meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, menambah kesan angker dan berbahaya pada jalan tol Kalijambe. Reno dan Kevin menyadari bahwa ketakutan dan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat tidak muncul begitu saja. Pasti ada kejadian nyata di baliknya yang perlu mereka ungkap. Mereka merasa bertanggung jawab untuk mencari tahu kebenaran dan mungkin bisa membantu memberikan peringatan kepada para pengguna jalan tol agar lebih berhati-hati. Mereka juga berharap, dengan terungkapnya kebenaran, arwah-arwah penasaran yang menjadi tumbal jalan tol bisa menemukan kedamaian. Pak Surya menyarankan mereka untuk mencoba melakukan meditasi atau ritual sederhana di beberapa lokasi yang dianggap memiliki energi kuat di sekitar jalan tol, dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk atau berkomunikasi dengan arwah-arwah penasaran. Mereka mengikuti saran Pak Surya dan melakukan meditasi di area bekas kecelakaan yang paling sering dilaporkan. Saat melakukan meditasi, Maya yang memiliki kepekaan spiritual yang lebih tinggi, mengaku melihat visi tentang seorang wanita yang menangis histeris sambil memeluk seorang anak kecil, dan kemudian keduanya tiba-tiba menghilang di telan kegelapan. Visi ini sangat menyedihkan dan semakin menguatkan dugaan mereka tentang adanya tumbal anak kecil di jalan tol ini. Pak Surya juga merasakan adanya energi kemarahan dan kesedihan yang sangat kuat di tempat itu. Ia mengatakan bahwa arwah-arwah korban sangat ingin agar kejahatan yang menimpa mereka terungkap dan para pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Informasi ini semakin memotivasi Reno dan Kevin untuk terus melakukan penyelidikan. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa menyerah begitu saja, karena ada banyak nyawa tak bersalah yang menjadi korban dari praktik pesugihan maut ini. Mereka bertekad untuk menjadi saksi bisu jalan tol dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di baliknya, meskipun bahaya terus mengintai mereka di setiap langkah. Mereka tahu, keadilan bagi para tumbal jalan tol harus ditegakkan. Reno dan Kevin memutuskan untuk mencari bukti fisik yang lebih kuat untuk mendukung dugaan mereka tentang praktik pesugihan di jalan tol Kalijambe. Mereka kembali menelusuri area bekas perkebunan karet dan sekitar sumur-sumur tua yang mungkin pernah digunakan untuk ritual. Dengan bantuan informasi dari warga dan petunjuk spiritual dari Pak Surya, mereka berhasil menemukan beberapa tempat yang tampak mencurigakan. Di salah satu tempat terpencil di dekat fondasi jembatan tol yang lama, mereka menemukan bekas-bekas pembakaran yang tidak wajar, serta beberapa benda asing seperti potongan kain hitam, tulang-tulang hewan kecil, dan beberapa koin kuno yang berserakan. Pak Surya mengatakan bahwa benda-benda ini kemungkinan besar adalah sisa-sisa dari ritual pesugihan yang pernah dilakukan di tempat itu. Penemuan ini menjadi bukti fisik yang kuat untuk mendukung cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Mereka mendokumentasikan semua temuan mereka dengan kamera dan video, serta mengumpulkan benda-benda tersebut sebagai barang bukti. Mereka menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran yang mengerikan di balik jalan tol Kalijambe. Namun, mereka juga merasa bahwa mereka mungkin telah mengusik kekuatan gelap yang tidak ingin rahasianya terungkap. Mereka harus lebih berhati-hati dalam setiap langkah mereka, karena bahaya bisa datang dari arah yang tidak terduga. Mereka bertekad untuk terus maju demi mengungkap kebenaran dan membawa keadilan bagi para tumbal jalan tol yang malang, menjadi saksi bisu dari kejahatan yang tersembunyi di balik megahnya jalan tol Kalijambe. Reno dan Kevin menyadari bahwa untuk mengungkap praktik pesugihan maut ini secara tuntas, mereka membutuhkan bantuan yang lebih besar.
Mereka memutuskan untuk menghubungi seorang jurnalis investigasi yang dikenal berani mengungkap kasus-kasus kontroversial. Mereka menceritakan semua yang mereka alami dan temukan di jalan tol Kalijambe, termasuk cerita-cerita mistis, penampakan arwah, petunjuk spiritual dari Pak Surya, dan bukti-bukti fisik yang mereka kumpulkan. Awalnya, sang jurnalis skeptis, namun setelah melihat foto dan video yang mereka dokumentasikan, serta mendengarkan cerita mereka yang penuh keyakinan, ia mulai tertarik untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Bersama sang jurnalis, mereka kembali ke Kalijambe dengan membawa peralatan yang lebih lengkap dan tim yang lebih besar. Mereka melakukan wawancara dengan warga sekitar, para pekerja proyek, dan para sopir yang sering melintas di jalan tol tersebut. Semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan, semakin jelas pula gambaran tentang adanya praktik pesugihan yang melibatkan tumbal nyawa selama pembangunan jalan tol Kalijambe. Mereka menemukan indikasi adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan besar dalam proyek ini dan berusaha menutupi kebenaran. Reno dan Kevin merasa bahwa perjuangan mereka semakin berat dan berbahaya, namun mereka tidak akan mundur. Mereka telah menjadi saksi bisu dari kejahatan yang mengerikan, dan mereka bertekad untuk membawa keadilan bagi para tumbal jalan tol dan mengungkap kebenaran kepada publik. Mereka tahu, risiko yang mereka hadapi sangat besar, namun demi kebenaran dan keadilan, mereka siap menghadapinya. Misteri pesugihan maut di jalan tol Kalijambe perlahan mulai terkuak. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan sebuah area tersembunyi di balik rimbunan bambu tidak jauh dari lokasi kecelakaan di kilometer 67. Di sana, mereka menemukan sebuah gubuk kecil yang tampak sudah lama tidak terpakai. Namun di sekelilingnya terdapat bekas-bekas sesajen yang masih baru, beberapa di antaranya tampak berdarah. Bau anyir yang sangat menyengat memenuhi udara di sekitar gubuk. Di dalam gubuk, mereka menemukan sebuah altar kecil dengan beberapa patung menyeramkan, jimat-jimat, dan sebuah keris tua yang diletakkan di atas sebuah kain hitam. Pak Surya mengatakan bahwa gubuk ini kemungkinan besar adalah tempat Ki Jagat melakukan ritual pesugihan mautnya, dan darah segar pada sesajen menunjukkan bahwa ritual masih terus dilakukan secara berkala. Penemuan ini sangat mengejutkan dan mengerikan. Reno dengan cepat mendokumentasikan semua yang mereka lihat dengan kamera dan video, sementara Kevin mengumpulkan beberapa sampel dari sesajen dan jimat sebagai bukti. Maya merasa sangat ketakutan. Ia bisa merasakan energi gelap yang sangat kuat memancar dari tempat itu, seolah ada entitas jahat yang mengawasi mereka. Mereka tahu, mereka telah menemukan pusat dari segala kengerian di Kalijambe. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat yang lebih aman untuk menganalisis temuan mereka. Pak Surya mengatakan bahwa benda-benda pusaka yang mereka temukan di gubuk Ki Jagat adalah sumber kekuatan dari pesugihan yang ia lakukan. Selama benda-benda itu masih ada dan ritual terus dilakukan, arwah-arwah tumbal akan terus terikat dan menuntut korban. Untuk mengakhiri kutukan ini, mereka harus menghancurkan benda-benda itu dan menghentikan ritual pesugihan. Namun, Pak Surya juga memperingatkan bahwa ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Ki Jagat pasti akan melindungi sumber kekuatannya, dan arwah-arwah yang terikat padanya akan bereaksi dengan sangat agresif. Mereka harus mempersiapkan diri dengan matang jika ingin melakukan ritual penghentian pesugihan. Meskipun menyadari risiko yang besar, Reno dan Kevin bertekad untuk melakukannya. Mereka tidak ingin ada lagi nyawa yang melayang sia-sia di jalan tol Kalijambe. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk membawa keadilan bagi para tumbal dan mengakhiri teror yang telah berlangsung lama. Maya, meskipun takut, juga setuju untuk membantu karena ia ingin agar arwah anak kecil yang ia rasakan bisa menemukan kedamaian. Dengan bantuan Pak Surya, mereka mulai menyusun rencana untuk menghancurkan benda-benda pusaka Ki Jagat dan mengakhiri ritual pesugihan. Pak Surya mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan spiritual yang lebih besar dan harus melakukannya pada waktu yang tepat, yaitu saat energi gelap mencapai puncaknya namun bisa dinetralkan dengan ritual penangkal. Mereka juga harus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Reno dan Kevin menghabiskan beberapa hari untuk mempelajari lebih banyak tentang ilmu spiritual dan cara melindungi diri dari serangan gaib. Mereka juga mencari informasi tentang Ki Jagat, mencoba mencari tahu latar belakangnya dan bagaimana ia bisa memiliki kekuatan gelap seperti itu. Dari beberapa sumber, mereka mendengar bahwa Ki Jagat dulunya adalah seorang dukun biasa yang kemudian terjerumus ke dalam praktik pesugihan hitam demi kekayaan dan kekuasaan. Ia dikenal sangat licik dan berbahaya. Informasi ini membuat mereka semakin waspada. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual penghentian pesugihan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, karena diyakini pada malam itu kekuatan gaib paling aktif dan bisa lebih mudah untuk diputus. Mereka mempersiapkan berbagai perlengkapan ritual, termasuk bunga-bunga khusus, air suci, dan mantra-mantra penangkal yang diajarkan oleh Pak Surya. Mereka juga membawa beberapa benda pribadi yang dianggap bisa menjadi pelindung.
Meskipun ketegangan dan rasa takut terus menyelimuti mereka, tekad mereka untuk mengakhiri kutukan Kali Jambe jauh lebih besar. Reno dan Kevin tahu bahwa ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidup mereka. Mereka akan berhadapan langsung dengan kekuatan gelap yang telah memakan banyak korban. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah, demi keadilan bagi para tumbal jalan tol yang tak bersalah. Mereka merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Teror di kilometer 67 telah menjadi pemicu bagi mereka untuk menghadapi bahaya yang lebih besar demi kebenaran. Pada malam yang telah ditentukan, mereka kembali ke Kali Jambe, kali ini dengan perasaan yang lebih tegang namun juga lebih siap. Suasana di sekitar kilometer 67 terasa sangat mencekam, bahkan lebih dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa serta bau anyir yang sangat menyengat dan suara-suara aneh yang samar-samar. Mereka melihat gubuk Ki Jagat tampak lebih gelap dan menyeramkan dari sebelumnya. Pak Surya memimpin mereka dengan langkah mantap, membimbing mereka menuju gubuk itu. Reno, Kevin, dan Maya berjalan di belakangnya dengan hati-hati, memegang erat perlengkapan mereka. Mereka tahu, ini adalah malam penentuan. Malam ini, mereka akan mencoba mengakhiri teror pesugihan maut yang telah menyelimuti jalan tol Kali Jambe. Pertarungan antara terang dan gelap akan dimulai. Mereka bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi, demi keadilan dan kedamaian bagi para tumbal yang telah lama menderita. Setibanya di depan gubuk Ki Jagat, suasana terasa semakin berat dan mencekam. Udara di sekitar gubuk terasa sangat dingin, seolah ada energi yang menghisap kehangatan dari tubuh mereka. Pak Surya segera memulai ritual penangkal dengan membaca mantra-mantra kuno, sementara Reno, Kevin, dan Maya menjaga di sekelilingnya, memegang perlengkapan mereka dengan erat. Asap kemenyan mengepul tebal, berbaur dengan bau anyir yang menyengat dari dalam gubuk. Tiba-tiba, dari dalam gubuk, terdengar suara tawa yang mengerikan, menggema di keheningan malam. Suara itu begitu menusuk telinga dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Surya memperingatkan mereka untuk tetap fokus dan tidak terpancing. Ki Jagat tahu kita ada di sini, bisiknya dengan suara mantap. Dia akan mencoba menghentikan kita. Tidak lama kemudian, dari dalam gubuk, muncul sesosok bayangan hitam yang sangat besar dan menyeramkan. Bentuknya tidak jelas, namun auranya memancarkan kemarahan dan kekuatan jahat yang luar biasa. Sosok itu mulai bergerak cepat mengelilingi mereka, mencoba meneror dan memecah konsentrasi mereka. Suara tawa mengerikan itu semakin menjadi-jadi, bercampur dengan suara-suara bisikan yang tidak jelas. Maya langsung merasakan sakit kepala yang hebat dan tiba-tiba terjatuh, mencengkeram kepalanya. Pak Surya segera mendekat dan menenangkannya, melafalkan doa-doa pelindung. Reno dan Kevin berusaha tetap fokus pada tugas mereka, meskipun ketakutan menguasai diri. Alat pendeteksi EMF mereka menunjukkan lonjakan aktivitas yang sangat tinggi, menandakan kekuatan Ki Jagat sedang aktif. Mereka tahu, mereka sedang berhadapan langsung dengan dukun hitam yang keji itu. Ki Jagat tidak hanya menyerang secara spiritual, ia juga mencoba mengganggu secara fisik. Tiba-tiba, angin bertiup kencang secara tidak wajar, menerbangkan dedaunan dan ranting-ranting ke arah mereka. Beberapa benda di sekitar gubuk berterbangan dan menabrak pohon, menciptakan suara-suara yang mengejutkan. Reno hampir kehilangan pegangannya pada keris yang dibawanya. Kevin terjatuh karena terpeleset, namun ia segera bangun dan kembali bersiaga. Pak Surya tetap tenang, terus melafalkan mantra-mantra penangkal dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Ia melemparkan air suci ke arah sosok bayangan itu, dan seketika, sosok itu menjerit kesakitan dan mundur sedikit. Ini memberi mereka sedikit waktu untuk bernapas dan kembali mengatur fokus. Mereka menyadari bahwa kekuatan Pak Surya cukup ampuh untuk melawan Ki Jagat. Pak Surya memerintahkan Reno dan Kevin untuk masuk ke dalam gubuk dan mengambil benda-benda pusaka Ki Jagat yang menjadi sumber kekuatannya. Meskipun ragu dan takut, mereka mematuhi perintah itu. Dengan berbekal senter, mereka masuk ke dalam gubuk yang gelap dan pengap. Bau anyir di dalamnya sangat menyengat, membuat perut mereka mual. Mereka melihat altar dengan patung-patung menyeramkan dan jimat-jimat bertebaran. Sosok bayangan Ki Jagat kini tampak berdiri di sudut gubuk, mengawasi mereka dengan mata merah menyala yang tampak samar di kegelapan. Udara di dalam gubuk terasa sangat berat dan dingin, seolah ada tekanan tak kasat mata yang menghimpit mereka. Mereka berdua harus berusaha keras untuk mengatasi rasa takut dan menyelesaikan tugas mereka. Reno dan Kevin berhasil menemukan benda-benda pusaka Ki Jagat, beberapa keris tua yang memancarkan aura gelap, jimat-jimat yang terbuat dari kulit hewan dan tulisan-tulisan aneh, serta sebuah patung kecil berbentuk tengkorak. Saat mereka mencoba mengambil benda-benda itu, sosok bayangan Ki Jagat tiba-tiba bergerak cepat ke arah mereka,
mencoba menghentikan mereka. Reno dengan cepat melafalkan mantra pelindung yang diajarkan Pak Surya, dan Kevin melemparkan air suci ke arah sosok itu. Sosok itu kembali menjerit kesakitan dan mundur sedikit, memberi mereka kesempatan untuk mengambil benda-benda pusaka. Dengan cepat, mereka membawa benda-benda itu keluar dari gubuk dan menyerahkannya kepada Pak Surya. Perlawanan Ki Jagat sangat kuat, namun mereka berhasil mengatasi tahap pertama. Mereka tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai saat mereka mencoba menghancurkan benda-benda pusaka itu. Dengan benda-benda pusaka Ki Jagat di tangan, Pak Surya segera memulai ritual penghancuran. Ia memerintahkan Reno dan Kevin untuk membuat lingkaran pelindung di sekitar area gubuk, sementara Maya menjaga di belakang, terus merapal doa. Pak Surya meletakkan benda-benda pusaka itu di atas sebuah kain putih di tengah lingkaran, lalu ia mulai membaca mantra-mantra kuno dengan suara lantang dan penuh kekuatan. Udara di sekitar mereka terasa semakin bergejolak, seolah ada energi yang saling bertarung. Dari dalam gubuk, sosok bayangan Ki Jagat tampak semakin murka. Ia mencoba menerobos lingkaran pelindung yang dibuat Pak Surya, namun setiap kali ia mendekat, ia terpental dan menjerit kesakitan. Tawa mengerikannya semakin menjadi-jadi, bercampur dengan suara gemuruh dan desiran angin yang aneh. Pak Surya mulai membakar jimat-jimatan dan benda-benda kecil lainnya satu persatu. Setiap kali satu benda terbakar, asap hitam tebal mengepul tinggi, membawa serta bau busuk yang sangat menyengat. Sosok bayangan Ki Jagat menjerit semakin histeris, seolah merasakan kesakitan yang luar biasa setiap kali salah satu sumber kekuatannya dihancurkan. Reno dan Kevin, meskipun merasa takut, tetap fokus pada tugas mereka menjaga lingkaran pelindung. Mereka bisa merasakan hawa panas yang menyengat dari api dan hawa dingin yang menusuk dari energi gelap Ki Jagat yang mencoba menyerang. Maya terus merapal doa, memohon perlindungan dan kekuatan. Pertarungan antara kekuatan spiritual Pak Surya dan kekuatan gelap Ki Jagat sangat sengit, membuat suasana di Kali Jambe semakin mencekam. Setelah semua jimat dan benda kecil terbakar habis, kini giliran keris-keris tua dan patung tengkorak yang harus dihancurkan. Pak Surya mengatakan bahwa benda-benda ini adalah inti dari kekuatan Ki Jagat, dan untuk menghancurkannya, mereka membutuhkan energi yang lebih besar. Ia meminta Reno dan Kevin untuk memusatkan energi mereka dan membantunya memutus ikatan benda-benda itu dengan kekuatan gelap. Dengan sekuat tenaga, Pak Surya mulai membaca mantra yang lebih kuat, suaranya menggema di keheningan malam. Tiba-tiba, keris-keris itu mulai bergetar hebat, dan patung tengkorak itu tampak memancarkan cahaya merah samar. Sosok bayangan Ki Jagat menjerit dengan suara yang tidak manusiawi, seolah seluruh tubuhnya sedang dicabik-cabik. Ia berusaha mati-matian untuk mendekat, namun terhalang oleh lingkaran pelindung. Saat Pak Surya mencapai puncak mantranya, tiba-tiba terdengar suara ledakan spiritual yang sangat besar, seolah ada sesuatu yang pecah di udara. Keris-keris itu patah menjadi beberapa bagian, dan patung tengkorak itu hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, sosok bayangan Ki Jagat menjerit untuk terakhir kalinya dengan suara yang memekakan telinga. Lalu tubuhnya perlahan memudar dan menghilang di telan kegelapan. Aura gelap yang tadinya sangat kuat di sekitar gubuk dan area Kali Jambe, kini perlahan mulai menghilang, digantikan oleh hawa sejuk dan perasaan lega. Mereka semua merasa kelelahan, namun juga merasa ada kemenangan besar yang baru saja mereka raih. Akar kejahatan di Kali Jambe akhirnya berhasil dihancurkan. Setelah ritual penghancuran selesai, suasana di Kali Jambe perlahan mulai kembali normal. Bau anyir menghilang, digantikan oleh aroma tanah basah dan kesegaran alam. Angin tidak lagi bertiup kencang secara tidak wajar. Pak Surya terengah-engah, namun senyum kemenangan terpancar di wajahnya. Ia mengatakan bahwa Ki Jagat telah dikalahkan, dan ikatan arwah-arwah tumbal dengan kekuatan gelap telah terputus. Namun, ia juga menambahkan bahwa arwah-arwah penasaran mungkin masih membutuhkan waktu untuk menemukan kedamaian sepenuhnya. Mereka harus tetap berdoa dan berharap agar tidak ada lagi nyawa yang melayang di jalan tol Kali Jambe. Reno, Kevin, dan Maya merasa sangat bangga dan lega. Mereka telah berhasil melewati salah satu pengalaman paling menakutkan dalam hidup mereka, dan mereka telah berkontribusi besar dalam mengakhiri teror pesugihan maut ini. Mereka tahu, kisah ini akan selalu menjadi bagian tak terlupakan dalam hidup mereka. Setelah ritual penghancuran benda pusaka Ki Jagat selesai, Reno dan teman-temannya merasakan perubahan signifikan di sekitar Kali Jambe. Udara terasa lebih ringan, dan ketegangan yang selama ini menyelimuti daerah itu perlahan mencair. Bau anyir yang menusuk hidung menghilang, digantikan oleh aroma tanah basah dan kesegaran dedaunan. Meskipun begitu, Pak Surya mengingatkan bahwa proses penyembuhan spiritual membutuhkan waktu. Arwah-arwah yang terbelenggu mungkin masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya melepaskan diri, ujarnya,
Namun kekuatan yang mengikat mereka telah patah. Mereka memutuskan untuk menghabiskan sisa malam itu di rest area, beristirahat dan memulihkan diri dari ketegangan yang luar biasa. Keesokan paginya, mereka kembali mengunjungi lokasi gubuk Ki Jagat dan area di bawah jembatan tol. Gubuk itu kini tampak seperti gubuk tua biasa, tidak ada lagi aura gelap yang memancar. Bekas-bekas ritual dan sesajen yang berdarah telah hilang, seolah dibersihkan oleh kekuatan tak kasat mata. Di area bawah jembatan, mereka masih melihat serpihan kaca dan bekas kecelakaan, namun kali ini aura kesedihan yang kuat sudah tidak lagi terasa. Sebaliknya, ada perasaan tenang yang menyelimuti tempat itu. Maya, yang memiliki indera keenam, mengaku bisa merasakan perbedaan yang signifikan. Mereka sudah mulai tenang, bisiknya pelan, air mata menggenang di matanya. Aku bisa merasakan kedamaian. Mereka berempat merasa lega dan terharu. Reno dan Kevin memutuskan untuk melaporkan semua temuan mereka, termasuk bukti-bukti fisik yang mereka kumpulkan dan kesaksian Pak Surya, kepada pihak berwajib dan jurnalis investigasi yang telah mereka hubungi sebelumnya. Awalnya, pihak berwajib masih skeptis dengan cerita tentang pesugihan dan hal gaib, namun bukti-bukti fisik seperti sisa-sisa ritual dan kesaksian para saksi mata, termasuk para pekerja proyek dan sopir truk, yang mulai berani bicara, membuat mereka terpaksa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jurnalis investigasi juga mulai menulis berita-berita eksklusif tentang terkuaknya misteri di balik kecelakaan aneh di Jalan Tol Kalijambe, melibatkan praktik pesugihan maut dan kemungkinan keterlibatan oknum-oknum tertentu. Berita ini segera menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Reaksi masyarakat terbagi dua. Ada yang percaya dan merasa ngeri dengan kisah pesugihan maut ini, namun ada juga yang tetap skeptis dan menganggapnya sebagai tahayul belaka. Meskipun demikian, setelah berita ini mencuat, angka kecelakaan di Jalan Tol Kalijambe, terutama di kilometer 67, menurun drastis. Tidak ada lagi laporan tentang penampakan aneh atau kecelakaan yang tidak masuk akal. Jalan Tol Kalijambe yang dulunya angker, kini perlahan mulai dikenal sebagai jalan tol yang aman. Ini menjadi bukti nyata bahwa apa yang telah dilakukan Reno dan teman-temannya bersama Pak Surya telah berhasil mengakhiri teror yang selama ini menghantui Kalijambe. Kedamaian perlahan mulai datang ke daerah itu. Meskipun teror telah berakhir, pengalaman di Kalijambe meninggalkan jejak mendalam bagi Reno, Kevin, Luna, dan Maya. Mereka menjadi lebih peka terhadap hal-hal spiritual dan memiliki perspektif baru tentang dunia yang tidak kasat mata. Mereka sering berkumpul dan membahas pengalaman mereka, mengenang keberanian dan tekad yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari sebuah kisah nyata yang luar biasa, sebuah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan pertarungan melawan kegelapan. Mereka tidak lagi mencari sensasi, melainkan menjadi pencerita yang bertanggung jawab, berbagi kisah mereka agar tidak ada lagi yang menjadi korban dari praktik keji seperti pesugihan maut. Jalan Tol Kalijambe kini menjadi simbol dari sebuah misteri yang terpecahkan, dan kedamaian yang akhirnya datang setelah perjuangan panjang. Meskipun kasus pesugihan maut Ki Jagat berhasil dihentikan dan Jalan Tol Kalijambe relatif lebih aman, jejak-jejak kengerian yang pernah terjadi tidak serta-merta hilang dari ingatan warga maupun para pengguna jalan. Kisah tentang tumbal dan arwah penasaran yang bergentayangan tetap menjadi bagian dari legenda urban yang diceritakan dari mulut ke mulut. Reno dan teman-temannya, terutama Maya, masih sesekali merasakan sisa-sisa energi dari kejadian-kejadian lampau, meskipun tidak sekuat dan semenakutkan dulu. Mereka menyadari bahwa sebuah tempat yang pernah menjadi sarang kejahatan dan penderitaan tidak akan mudah pulih sepenuhnya. Ada memori kolektif yang melekat pada tanah dan udara di sana. Namun, yang paling penting adalah, tidak ada lagi korban jiwa baru yang berjatuhan akibat aktivitas gaib yang tidak wajar. Mereka telah berhasil memutus rantai tumbal tersebut. Reno dan Kevin sering diundang dalam berbagai seminar atau acara diskusi untuk berbagi pengalaman mereka. Mereka menceritakan dengan jujur apa yang mereka alami dan temukan, tanpa melebih-lebihkan namun juga tanpa mengurangi esensi kengeriannya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih berani menghadapi kejahatan, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata, dan untuk selalu mencari kebenaran. Luna dan Maya, meskipun tidak seaktif Reno dan Kevin dalam berbicara di depan publik, menjadi pendukung setia. Luna perlahan mulai mengatasi traumanya, dan Maya terus mengasah kepekaan spiritualnya, kadang-kadang membantu Pak Surya dalam kasus-kasus spiritual lainnya. Persahabatan mereka semakin kuat berkat pengalaman luar biasa ini. Mereka menjadi tim yang solid, saling melengkapi satu sama lain. Pak Surya, sang ahli spiritual, juga mendapatkan pengakuan lebih luas berkat keberaniannya membantu Reno dan teman-temannya. Banyak orang yang membutuhkan bantuan spiritual mulai mencari beliau.
Ia terus melanjutkan misinya untuk membantu orang-orang yang terbelenggu masalah gaib dan membersihkan tempat-tempat yang angker. Ia juga sering memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya praktik ilmu hitam dan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan spiritual. Beliau menegaskan bahwa kekuatan negatif akan selalu ada, namun dengan keyakinan dan kebaikan, setiap kejahatan bisa dilawan dan keadilan bisa ditegakkan. Pengalaman di Kali Jambe menjadi salah satu kasus terbesar yang pernah ia tangani, membuktikan bahwa ilmu hitam pesugihan benar-benar ada dan merenggut nyawa manusia. Meskipun jalan tol Kali Jambe kini relatif aman, beberapa pengemudi yang melintas di malam hari masih mengaku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba atau melihat kilatan cahaya samar di kejauhan. Ada yang mengatakan itu adalah arwah-arwah yang masih bergentayangan, ada pula yang percaya itu hanyalah imajinasi. Namun, yang jelas, tidak ada lagi kecelakaan yang disebabkan oleh faktor non-teknis. Polisi dan otoritas jalan tol juga meningkatkan pengawasan dan penerangan di ruas jalan tersebut, memastikan keamanan pengendara. Kisah pesugihan maut Kali Jambe menjadi pelajaran berharga tentang bahaya keserakahan dan kekuatan tak terlihat yang bisa mengancam kehidupan. Jejak-jejaknya memang tak terlupakan, namun kini ia menjadi pengingat, bukan lagi sumber teror. Reno dan timnya sesekali masih berkunjung ke Kali Jambe, bukan lagi dengan rasa takut, melainkan dengan perasaan hormat dan empati. Mereka sering meletakkan bunga di beberapa titik lokasi kecelakaan, sebagai bentuk penghormatan bagi para korban yang menjadi tumbal. Mereka berharap, dengan terkuaknya kebenaran dan dihentikannya praktik pesugihan, semua arwah penasaran bisa menemukan kedamaian abadi. Kisah pesugihan maut Kali Jambe menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka yang tak terlupakan, sebuah bukti bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya kebenaran dan keadilan bisa ditemukan jika ada yang berani mencarinya. Jejak yang tak terlupakan ini akan terus hidup sebagai peringatan dan pengingat akan perjuangan mereka. Waktu berlalu, dan kisah pesugihan maut Kali Jambe yang sempat menghebohkan publik ini mulai menjadi bagian dari sejarah dan cerita rakyat lokal. Namun, bagi Reno, Kevin, Luna, Maya, dan Pak Surya, pengalaman itu adalah bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Mereka dikenal sebagai tim penguak misteri Kali Jambe, dan warisan dari petualangan mereka terus hidup dalam berbagai bentuk. Mereka sering diundang untuk berbagi pengalaman, tidak hanya di acara-acara spiritual, tetapi juga di forum-forum ilmiah yang mencoba mengkaji fenomena paranormal dari sudut pandang yang lebih luas. Kisah mereka menjadi jembatan antara dunia logika dan dunia mistis, membuka pikiran banyak orang untuk lebih memahami dimensi lain dari keberadaan. Reno, dengan kemampuan investigasinya yang terasah, kemudian mendirikan sebuah organisasi non-profit yang fokus pada penyelidikan kasus-kasus misteri yang melibatkan unsur-unsur gaib atau yang tidak terpecahkan secara logika. Ia ingin membantu masyarakat yang mengalami kejadian serupa dan memberikan penjelasan serta solusi. Kevin, dengan pemikirannya yang analitis, menjadi otak di balik riset dan analisis data. Luna, yang dulunya penakut, kini menjadi koordinator lapangan yang handal, mengatur logistik dan komunikasi tim. Sementara Maya, dengan kepekaan spiritualnya yang semakin kuat, menjadi penasehat utama dalam hal-hal spiritual, membimbing timnya untuk lebih memahami energi tak kasat mata. Mereka menjadi tim yang profesional dan disegani di bidangnya. Pak Surya terus menjadi mentor spiritual bagi tim Reno. Beliau sering berbagi pengetahuan tentang alam gaib, cara berkomunikasi dengan arwah, dan teknik-teknik perlindungan diri. Beliau selalu mengingatkan bahwa kekuatan spiritual harus digunakan untuk kebaikan dan keadilan, tidak untuk tujuan merugikan orang lain. Warisan ilmu beliau diteruskan kepada Reno dan teman-temannya, memastikan bahwa pengetahuan tentang pertahanan spiritual akan terus ada dan digunakan untuk membantu orang lain. Ia juga sering melakukan ritual pembersihan di tempat-tempat yang dianggap angker, membantu arwah-arwah penasaran menemukan jalan menuju kedamaian. Beliau menjadi sosok yang sangat dihormati oleh banyak orang. Jalan tol Kali Jambe, meskipun masih menyimpan kisah kelamnya, telah berangsur-angsur pulih dan menjadi lebih aman. Angka kecelakaan menurun drastis, dan tidak ada lagi laporan tentang fenomena aneh yang terjadi di sana. Pemerintah daerah dan pihak kepolisian juga lebih serius dalam menangani isu-isu terkait keamanan spiritual di tempat-tempat umum. Beberapa monumen kecil didirikan di sekitar ruas jalan tol sebagai pengingat bagi para korban kecelakaan, baik yang disebabkan oleh kelalaian manusia maupun oleh kekuatan yang tak terlihat. Kali Jambe bukan lagi hanya sekadar jalan tol, melainkan sebuah tempat yang memiliki cerita dan warisan, sebuah pengingat akan perjuangan melawan kegelapan. Kisah pesugihan maut Kali Jambe, tumbal jalan tol yang menuntut korban, telah menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia mengajarkan tentang pentingnya menghormati alam, kehati-hatian terhadap praktik ilmu hitam, dan keberanian untuk melawan kejahatan demi keadilan. Reno dan timnya, sebagai pewaris kisah ini,
Terus berjuang untuk mengungkap kebenaran di balik setiap misteri, memastikan bahwa tidak ada lagi tumbal yang harus berjatuhan sia-sia. Warisan Kali Jambe bukan hanya tentang kengerian, tetapi juga tentang harapan dan kekuatan manusia untuk menemukan kebaikan di tengah kegelapan yang paling pekat. Mereka terus berjuang, menjadi lentera di tengah kegelapan, mengukir kisah-kisah keberanian di setiap jejak yang mereka tapaki.